Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran administrasi transaksi. Oke, kita masih membahas materi yang sama, yaitu bukti transaksi. Jika minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa contoh-contoh dari bukti transaksi seperti nota, kwitansi, biliet giro, faktur, dan sebagainya, hari ini kita akan melanjutkan materi bukti transaksi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah manfaat dan fungsi bukti transaksi. Oke, yang pertama dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Jadi biasanya transaksi itu kan terjadi karena dua pihak yang saling melakukan kegiatan transaksi. Kita lihat contohnya, ini ada bukti transaksi yaitu bukti kas masuk. Di sini ada PD Hadian dan juga Nuraini. Ini adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bukti transaksi. Oke. Jadi jelas siapa saja yang bertanggung jawab untuk transaksi yang dilakukan. Oke. Manfaat yang kedua, menjadi media yang di dalamnya berisi seluruh data informasi keuangan. Kita kembali ke contoh yang tadi. Oke, di sini di bagian ini tengah itu ada keterangan diterima dari banyaknya uang dan untuk. Ini memuat informasi di dalam bukti transaksi. Nah, untuk bukti kas masuk ini kita lihat itu ada diterima dari Bapak Suparman. Banyak uang Rp150.000. Keperluannya untuk pembayaran penjualan buku tulis. Ini adalah sebuah bentuk informasi. Oke. Manfaat yang ketiga adalah dasar untuk pencatatan akuntansi. Jadi bukti transaksi ini nanti digunakan untuk pencatatan akuntansi. Oke. Yang keempat, dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dengan bentuk tulisan. Rata-rata bukti transaksi seperti ini adalah tulisan, jadi bentuknya tertulis. Oke. Manfaat yang kelima itu dapat menghindari duplikat ketika pengumpulan data. Oke, itu adalah 5 manfaat dan fungsi bukti transaksi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui manfaat dan juga fungsi dari bukti transaksi, kita akan melakukan kegiatan analisis bukti transaksi. Nah, di dalam kegiatan analisis bukti transaksi ini ada 3 yang biasanya dilakukan. Yang pertama ada identifikasi keabsahan bukti transaksi. Identifikasi apa? Identifikasi untuk menentukan pihak yang mengeluarkan serta meneliti kebenaran identitas fisik bukti transaksi. Jadi, jika dilihat di dalam contoh yang tadi, di bukti kas masuk, kita lihat itu ada pihak yang menerima dan juga pihak yang memberikan. Pihak yang memberikan yaitu PD Hadian. Yang menerima siapa? Nuraini. Seperti itu. Ini adalah bukti kas masuk. Oke. Kegiatan yang ketiga, kegiatan yang kedua ada meneliti transaksi, yaitu meneliti apakah transaksi sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu dengan meneliti tanda tangan pihak yang terkait dengan terjadinya transaksi yang bersangkutan. Oke, kegiatan yang ketiga ada kebenaran perhitungan nilai uang. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya meneliti perhitungan yang dilakukan dan kebenaran penerapan metode yang digunakan serta peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi dilihat di bukti transaksinya apakah nominalnya sudah benar, penjumlahannya juga sudah benar atau belum, perlu diperhatikan. Oke.
Lanjut, ketika kita sudah menganalisis bukti transaksi, yang selanjutnya kita harus mengetahui aturan dalam mendebit atau mengkredit perkiraan. Tadi di manfaat sudah dijelaskan bahwa salah satu bukti transaksi adalah untuk dasar pencatatan akuntansi. Nah, di sini ada aturan mendebit atau mengkredit perkiraan, yang artinya ketentuan-ketentuan dalam akuntansi yang mengatur pertambahan atau pengurangan saldo perkiraan. Oke, kita lihat contoh yang ada di tabel, aturan yang ada di tabel. Nama perkiraan yang pertama aktiva. Aktiva ketika dia bertambah akan dicatat di sisi debit. Ketika berkurang akan dicatat di sisi kredit. Sedangkan utang ketika dia bertambah akan dicatat di sisi kredit dan ketika berkurang dicatat di sisi debit. Oke, perkiraan yang ketiga, modal ketika dia berkurang dia akan dicatat di sisi debit dan ketika bertambah akan dicatat di sisi kredit. Bisa dilihat dalam tabel ini untuk acuan dalam mendebit atau mengkredit perkiraan. Oke. Tata perkiraan. Nah, di dalam tata perkiraan ini mencakup daftar lengkap dari perkiraan yang dipakai oleh suatu perusahaan. Jadi perkiraan-perkiraan tersebut diberi nomor. Nah, dalam perkiraan ini setiap perkiraan itu diberi dua nomor. Angka pertama itu menunjukkan golongan utama, sedangkan angka kedua menunjukkan tempat perkiraan dalam golongannya. Oke, yang pertama contohnya ini dilihat dalam kolom contoh, itu ada perkiraan neraca. Yang pertama ada aktiva. Aktiva itu nomor 1. Nanti aktiva ini mempunyai akun kas. Itu nomornya 1.1, perlengkapan 1.2, peralatan 1.3. Nah, yang kedua, angka yang kedua yaitu kewajiban atau hutang. Yang ketiga itu modal. Lalu ada perkiraan laba rugi, pendapatan nomor 4, beban usaha nomor 5. Oke, nanti bisa dilihat contoh-contohnya di buku akuntansi. Oke, lanjut. Ini adalah contoh dari analisis bukti transaksi. Di dalam gambar sudah ada bukti kas keluar, bukti transaksi kas keluar. Ini kita akan mencoba menganalisis. Di sini ada dibayarkan kepada toko terang. Jumlah uang Rp500.000 untuk keperluan pembelian perlengkapan. Di sini UD Merdeka itu membeli perlengkapan kepada toko terang. Oleh karena itu, UD Merdeka mengeluarkan bukti kas keluar. Oke, jumlahnya Rp500.000 untuk membeli perlengkapan. Analisisnya, pengaruh transaksi tersebut mengakibatkan pengurangan terhadap kas. Kas dari UD Merdeka berkurang karena dia membeli perlengkapan, dan penambahan terhadap perlengkapan masing-masing sebesar Rp500.000. Oke, analisisnya perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Analisis dari UD Merdeka, karena mereka kan membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan mereka bertambah dan harus membayar biaya untuk perlengkapan tersebut, otomatis kas berkurang. Nah, ketika kas berkurang dia ada di sisi kredit. Nah, ketika perlengkapan bertambah dia ada di sisi debit karena akun kas dan perlengkapan termasuk ke dalam aktiva. Aktiva ketika bertambah dia ada di sisi debit dan ketika berkurang ada di sisi kredit. Oke. Selanjutnya, bukti transaksi itu perlu untuk disimpan karena kemungkinan akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Misalnya untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak perpajakan. Jadi ketika ada pemeriksaan itu sudah ada bukti fisiknya, sudah ada yang membuktikan. Oke, lanjut.
Nah, ini ada beberapa peralatan yang membantu pengelompokan dan penyimpanan bukti transaksi. Yang pertama itu ada mesin penjilid, ada staples, ada pelubang kertas, ada mesin pemotong kertas, mesin penghancur dokumen, ada lemari arsip, dan juga ada rak penyortir. Oke, lanjut. Ini ada beberapa teknik dari penyimpanan bukti transaksi. Yang pertama itu ada sistem abjad, sistem tanggal, sistem nomor, dan sistem wilayah. Kalau abjad ya berarti sesuai abjad. Kalau tanggal itu biasanya dimulai dari hari atau tanggal, bulan, dan waktu. Kalau nomor ya biasanya dimulainya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu, oke? Terima kasih. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di Google Classroom atau bisa langsung menghubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.